Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 16. Serangan itu meskipun sudah diperhitungkan, namun cukup mengejutkan. Senapati yang memimpin prajurit Singasari itu menyangka bahwa Witantra dan anak buahnya akan menebar dan menyerang mereka dari lambung sebelah menyebelah seperti yang telah mereka lakukan. Tetapi kini ternyata bahwa Witantra dan Mahendra menyerang mereka langsung dari depan, sedang anak buahnya lah yang berpencaran di sebelah menyebelah. Sejenak kemudian maka terjadilah benturan kedua kelompok itu dengan dahsyatnya. Keduanya adalah prajurit-prajurit yang sudah terlatih menghadapi medan yang berat, sehingga karena itu, maka pertempuran yang segera terjadi adalah pertempuran yang sengit. Namun kedua belah pihak segera dapat mengenal bahwa sebenarnya mereka adalah prajurit-prajurit dari kesatuan yang sama. Meskipun ada di antara pengawal Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang terdiri dari orang-orang pilihan dari Kediri. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah prajurit-prajurit Singasari. Yang mengejutkan para prajurit Singasari yang sedang berusaha mengambil kembali Ranggawuni dan Mahisa Cempaka adalah Witantra dan Mahendra. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang jauh berada di atas kemampuan para prajurit. Bahkan Senapati yang memimpin prajurit Singasari itu pun merasa dirinya terlampau kecil menghadapi mereka. Tetapi Senapati itu tidak dapat ingkar. Bersama beberapa orang prajurit yang dipilihnya, ia mencoba melawan Witantra dan memutar pedangnya seperti baling-baling. Namun dalam pada itu, Mahendra telah bertempur bagaikan harimau lapar. Banyak prajurit yang terpaksa menghindari dan dengan tergesa-gesa berusaha menyusun sebuah kelompok yang dapat membatasi gerak Mahendra. Namun para pengawal yang datang dari Kediri itu pun tidak tinggal diam. Mereka segera melibat para prajurit Singasari sehingga mereka tidak sempat berbuat apa-apa. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin kisruh. Para prajurit dari Singasari menjadi bingung menghadapi Witantra dan Mahendra. Meskipun mereka dapat membatasi gerak para pengawal yang datang dari Kediri, namun mereka tidak dapat berbuat banyak menghadapi Witantra dan Mahendra. Karena itulah maka pasukan Singasari itu pun segera terdesak. Korbannya pun berjatuhan dan bahkan ada di antara mereka yang kehilangan nyawanya. Akhirnya Senapati yang memimpin prajurit dari Singasari itu harus menyadari keadaannya. Ia tidak akan dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Untuk menghindari kemusnahan maka Senapati itu pun segera memerintahkan pasukannya untuk mengundurkan diri sambil menunggu pasukan yang akan datang kemudian. Namun menurut perhitungan Senapati itu, meskipun ada dua gelombang pasukan yang bakal datang, tetapi mereka tidak akan dapat memaksa orang-orang yang diburunya itu untuk menyerahkan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Witantra dan Mahendra tertegun sejenak, melihat lawannya menarik diri dengan tergesa-gesa. Tetapi keduanya kemudian bersepakat untuk tidak mengejar mereka. Lebih baik kita menghindar, berkata Witantra. Jejak kita akan selalu dapat diikuti. Kita akan memilih jalan rawa-rawa. Jika cukup lama berada di daerah berair, maka jejak kita akan sulit diikuti. Sementara itu, kita melingkar dan menuju ke padepokanku. Mahendra menganggukkan kepalanya. Katanya kemudian. Baiklah Kakang. Kita memilih jalan rawa-rawa meskipun agak sulit. Kemudian kita akan menyeberang sungai dan hilang di hutan-hutan perdu seberang. Demikianlah maka Witantra pun kemudian melanjutkan perjalanan. Ia masih memperhitungkan bahwa pasukan yang lebih besar masih akan mengejarnya. Karena itu seperti yang direncanakan, maka ia pun memilih jalan rawa-rawa. Ia mencoba menghilangkan jejak iring-iringan itu di dalam air. Beberapa kali kudanya hampir saja terperosok ke dalam endapan lumpur yang dalam. Namun akhirnya iring-iringan itu berhasil keluar dari rawa-rawa dan langsung turun ke dalam sungai yang tidak terlampau dalam. Namun dengan melawan arus air sebentar, mereka pun kemudian naik ke tebing sebelah. Seperti yang diharapkannya, maka amat sulitlah untuk menemukan jejak iring-iringan itu. Di rawa-rawa jejak kuda-kuda mereka telah hilang-hilang timbul. Adalah terlampau lama untuk menemukan jalur jejak iring-iringan itu, karena sebagian dari jejak mereka telah hilang di dalam air yang keruh. Di seberang Witantra berhenti sejenak sambil memandang rawa-rawa dan yang ditumbuhi ilalang setinggi tubuh, di antara gerumbul-gerumbul yang rimbun. Sambil tersenyum ia berkata, mereka tidak akan dapat mengikuti perjalanan kita.
Bahkan mungkin 1-2 dari kuda-kuda mereka seandainya mereka berusaha juga untuk mengikuti kita, akan terperosok ke dalam lumpur yang dalam-dalam. Tentu mereka tidak pernah mengenal daerah ini sebelumnya. Berbeda dengan aku yang mengenal jalan ini menuju ke padepokanku. Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun yakin bahwa para prajurit itu tidak akan dapat menemukan jejak mereka lagi. Marilah, berkata Witantra. Biarlah kita tinggalkan mereka. Sejenak mereka masih memandang arus sungai yang tidak begitu deras itu. Namun kemudian kuda-kuda itu pun mulai melangkahkan kaki mereka di atas pasir menjauhi batang sungai yang mengalirkan air yang jernih di sisi daerah-daerah rawa-rawa berlumpur yang kotor. Namun dalam pada itu, sesuatu telah menyentuh perasaan kedua anak-anak yang masih sangat muda itu. Rasa-rasanya mereka benar-benar akan pergi jauh sekali dan tidak akan pernah kembali ke Singasari. Karena itu hampir di luar sadarnya Ranggawuni bertanya. Jika aku pergi jauh sekali, bagaimana dengan ibunda di Singasari? Ya, sahut Mahisa Cempaka. Bagaimana dengan ibunda, ayahanda dan nenek Daken Dedes? Di sana ada pamanmu Mahisa Agni, berkata Witantra. Percayakan ibunda, ayahanda dan nenenda kepadanya. Pamanda Mahisa Agni akan menjaga mereka dengan baik. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka terdiam. Namun sesuatu terasa menjadi semakin lama semakin jauh, bahkan seolah-olah tidak akan pernah dapat dicapainya lagi. Meskipun demikian mereka tidak bertanya lagi. Mereka pun sudah dapat menyadari keadaan mereka. Bahaya yang setiap saat akan dapat menerkam mereka dari segala penjuru. Demikianlah iringan itu pun menembus hutan kecil menuju ke tempat yang terpencil. Sebuah padepokan kecil yang terpisah dari padukuhan di sekitarnya. Padepokan itu adalah padepokan Witantra yang kemudian juga disebut Pati-Pati. Sementara itu, para prajurit Singasari yang merasa tidak mampu lagi melawan Witantra dan para pengawalnya mencoba menunggu pasukan yang bakal datang berikutnya. Dengan pasukan itu mereka menyusun kekuatan mereka kembali dan berusaha mengikuti jejak Witantra dan pengawalnya yang telah melarikan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Tetapi yang mereka lakukan kemudian adalah kesiapan saja. Meskipun sekelompok pasukan berikutnya benar-benar datang, namun mereka tidak berhasil menemukan jejak Witantra dan Mahendra yang seakan-akan telah hilang di dalam rawa-rawa. Kita memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menyelusuri jejak mereka, berkata seorang yang memahami berbagai jenis jejak manusia dan binatang. Tetapi mereka tidak akan dapat terbang. Jejak mereka tentu masih ada, berkata Senopati yang bertanggung jawab atas pasukan yang kemudian bergabung itu. Tentu. Tetapi kali kita harus mencarinya di seberang rawa-rawa dan genangan-genangan air. Belum tentu 1-2 kali kita dapat menemukan arah. Untuk maju sampai beberapa patok saja, kita sudah akan kemalaman di perjalanan. Bodoh kau. Matahari baru saja naik. Dan kerja mengikuti jejak itu akan maju selangkah demi selangkah secepat siput merangkak di tanah kering. Senapati itu termenung sejenak. Lalu. Jadi menurut pendapatmu, kita tidak akan dapat mengejar orang-orang yang telah melarikan Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu? Pencari jejak itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Mungkin kita dapat mengikutinya sampai berhari-hari. Tetapi sementara itu mereka yang kita cari sudah sampai ke seberang gunung. Gila, bentak Senapati itu. Katakan saja bahwa kau sudah tidak sanggup lagi. Pencari jejak itu menundukkan kepalanya. Namun terdengar suaranya datar. Demikianlah. Tetapi penjelasan dari ketidaksanggupanku perlu. Senapati itu menggeretakkan giginya. Namun ia pun tidak dapat menolak kenyataan bahwa untuk dapat mengejar orang-orang yang melarikan kedua anak-anak yang masih sangat muda itu adalah suatu kemustahilan. Karena itu, maka pasukan Singasari itu pun terpaksa menarik diri meninggalkan daerah yang berawa-rawa. Kita kembali dan melaporkannya kepada Tuanku Tohjaya, berkata Senopati yang memimpin pasukan itu. Demikianlah maka pasukan itu pun segera ditarik kembali ke Singasari. Iring-iringan dari beberapa kelompok pasukan yang kemudian bergabung itu terpaksa memasuki kota tanpa membawa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, tetapi balikan membawa kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh. Tentu Mahisa Agni tidak dapat mencuci tangan, berkata seorang perwira. Pada malam hari saat anak-anak itu hilang, para pengawalnya melakukan hal yang aneh-aneh.
Dan ternyata pula di antara mereka yang melarikan kedua anak-anak itu terdapat prajurit-prajurit Singasari yang berada di Kediri. Tentu mereka telah mendapat perintah lebih dahulu dari Mahisa Agni sebelum ia pergi ke Singasari. Yang lain hanya menganggukkan kepalanya saja. Namun mereka masih dicengkam keheranan. Siapakah yang telah membawa kedua anak-anak itu? Mereka tentu bukan orang kebanyakan. Mereka mampu memasuki halaman istana tanpa diketahui oleh para prajurit. Bahkan ketika mereka keluar dari istana mendukung Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun mereka masih dapat melepaskan diri. Demikianlah Senapati yang telah gagal membawa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka kembali itu pun segera melaporkan semua peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalian telah gagal, bertanya Tohjaya. Ampun tuanku. Kami tidak dapat mengikuti mereka seterusnya. Mereka masuk ke dalam rawa-rawa dan jejak mereka pun menjadi kabur. Meskipun kemudian kami dapat menelusur terus, namun kami memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga orang-orang itu tentu sudah menjadi semakin jauh. Siapakah mereka itu? Bertanya Tohjaya. Kami tidak dapat menyebutnya dengan pasti tuanku. Tetapi hamba yakin bahwa di antara mereka ada beberapa orang prajurit Singasari yang ada di Kediri. Apakah kalian melihat Lembu Ampal? Tiba-tiba saja Tohjaya bertanya. Senapati itu menjadi bingung. Kemudian jawabnya. Tidak tuanku. Hamba tidak melihat Lembu Ampal. Tetapi apakah hubungannya hal ini dengan Lembu Ampal? Tohjaya terdiam sejenak. Ia menjadi agak bingung. Namun kemudian Pranarajalah yang menyahut. Lembu Ampal mempunyai banyak hubungan dengan prajurit-prajurit Singasari yang ada di Kediri. Maksudmu dengan Mahisa Agni? Bertanya seorang perwira kepada Pranaraja. Tetapi Pranaraja menggeleng. Katanya, mereka mempunyai jalur yang berlainan. Jika Lembu Ampal terlibat di dalamnya, apakah pamrihnya? Bertanya seorang senapati yang lain. Pranaraja menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu. Jadi, kenapa tiba-tiba hal ini menyangkut Lembu Ampal? Seorang senapati yang lain bertanya. Pranaraja menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya. Ada persoalan yang perlu dipecahkan dengan Lembu Ampal. Tetapi belum waktunya dibicarakan sekarang, lalu katanya kepada Tohjaya. Bukankah begitu tuanku? Ya. Persoalannya masih ada di tanganku. Tetapi jika ia kemudian tidak nampak lagi di istana, persoalan ini akan menjadi semakin jelas. Beberapa orang yang menghadap Tohjaya itu menjadi heran. Persoalan anak-anak yang hilang itu agaknya telah menyangkut Lembu Ampal. Tetapi Tohjaya tidak mau mengatakan persoalan itu kepada para senapati. Dalam pada itu, seorang senapati telah bertanya. Dan bagaimana dengan tuanku Mahisa Agni? Tohjaya masih saja termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Aku sudah mendengar laporan kalian tentang orang-orang yang mengambil Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sekarang kalian boleh meninggalkan tempat ini. Senapati yang menghadap Tohjaya itu pun menjadi bingung. Mereka belum mendapat jawaban atas pertanyaan mereka tentang Mahisa Agni. Namun mereka tidak berani memaksa agar Tohjaya memberikan jawaban. Apalagi nampaknya Tohjaya sedang diliputi oleh kebingungan dan kecemasan. Sepeninggal para senapati itu, maka Tohjaya pun segera membicarakannya dengan Pranaraja. Bahwa agaknya ada persoalan yang gawat sedang terjadi di Singasari. Siapakah menurut pendapatmu yang telah melarikan anak-anak itu? Apakah mereka ada hubungannya dengan Lembu Ampal atau Mahisa Agni? Pranaraja termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya. Ampun tuanku, hamba memang menjadi bingung. Agaknya memang ada benarnya kita mencurigai Mahisa Agni. Tetapi ia justru mohon perlindungan bagi kedua kemanakannya itu. Hamba kira itu sekedar usahanya untuk membersihkan diri. Jadi bagaimana dengan Lembu Ampal? Pranaraja tidak menyahut. Pranaraja, berkata Tohjaya dengan wajah yang tegang. Suruhlah memanggil Lembu Ampal sekarang. Aku harus mendapat penjelasan daripadanya jika ia tidak ada di rumahnya ia harus dicari di mana saja. Ia harus menghadap aku sekarang. Pranaraja pun kemudian memerintahkan 2 orang prajurit untuk memanggil Lembu Ampal. Kau harus mencarinya sampai kau dapat menemukannya. Kedua prajurit itu pun kemudian dengan tergesa-gesa berkuda ke rumah Lembu Ampal.
Karena lembu ampal tidak ada, maka mereka pun kemudian bertanya kepada setiap orang yang mengenal lembu ampal. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya kemana ia pergi. Kemana lagi kita harus mencarinya, desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Keduanya menjadi bingung. Mereka harus menemukan lembu ampal. Padahal mereka sudah mencarinya hampir di seluruh kota. Hampir setiap orang yang mungkin dapat memberikan petunjuk kepada mereka, sudah mereka temui. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan lembu ampal, seperti juga Mahisa Agni yang memasuki hampir setiap rumah, tetapi tidak diketemukan yang dicarinya. Akhirnya kedua prajurit itu memberanikan diri kembali. Mereka tidak berani langsung melaporkannya kepada Tohjaya, tetapi mereka menghadap Pranaraja. Gila. Pranaraja menggeram. Jadi lembu ampal tidak dapat kau ketemukan? Kami sudah mengelilingi seluruh kota. Kau masih harus mencarinya sampai ketemu. Malam nanti dan besok sehari penuh. Jika sampai besok malam kau tidak dapat menemukan lembu ampal, maka kita akan menghadap bersama-sama. Tetapi apakah hal itu merupakan kesalahan kami? Kalian tidak bersalah. Kedua prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian mereka masih tetap berdebar-debar. Jika besok malam Pranaraja berkata lain, maka nasib mereka akan menjadi sangat buruk. Adalah kebetulan saja mereka waktu itu sedang bertugas, pada saat Tohjaya memerlukan lembu ampal. Jika karena lembu ampal tidak ada, kemudian kesalahan itu ditimpakan kepada mereka, alangkah malangnya mereka berdua. Ketika prajurit itu kemudian melanjutkan usahanya, Pranaraja sudah mendahului menghadap Tohjaya, dan mengatakan bahwa kedua prajurit itu tidak dapat menemukan lembu ampal, sedang keduanya masih terus melakukan usaha pencarian itu. Apakah lembu ampal memang sedang menunggu kedua anak-anak itu di suatu tempat? Pranaraja termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya. Memang mungkin tuanku. Mungkin lembu ampal menyusul atau justru mendahului orang-orang yang telah mengambil kedua anak-anak itu. Di suatu tempat yang jauh, keduanya akan diselesaikannya agar tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Tetapi memang mungkin Mahisa Agni telah menyingkirkan mereka karena ia tahu bahwa kedua anak-anak itu akan dibunuh. Dari siapakah ia mendengarnya tuanku? Tohjaya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mungkin dari lembu ampal sendiri. Wajah Pranaraja menegang sesaat, lalu. Apakah mungkin lembu ampal berkhianat? Tohjaya tidak segera menjawab. Tetapi nampak wajahnya sedang diliputi oleh ketegangan yang luar biasa. Tidak mustahil para prajurit yang mendapat perintah berjaga itu menjadi curiga, dan mereka membuat perhitungan dan dugaan semacam itu. Pranaraja mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sependapat dengan Tohjaya, bahwa prajurit-prajurit yang mendapat tugas untuk menjaga dan mengawasi Mahisa Agni, kemudian Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mempunyai dugaan demikian, sehingga mereka tidak dengan sengaja saling berbicara di antara mereka sendiri. Namun bagaimanapun juga Tohjaya dan Pranaraja tidak dapat melepaskan kecurigaan mereka terhadap Mahisa Agni. Apalagi setelah mereka mendengar laporan bahwa pada malam itu para pengawal Mahisa Agni bersikap aneh. Mereka hampir tidak tidur semalam suntuk, bahkan ada di antara mereka yang berada di halaman. Tetapi mereka tidak pergi kemanapun, berkata Pranaraja. Bahkan hamba sudah memerintahkan untuk menghitung para pengawal. Ternyata pengawal-pengawal Mahisa Agni jumlahnya masih tetap, sehingga orang yang melarikan kedua anak-anak itu tentu bukan pengawal-pengawal Mahisa Agni yang dibawanya dari Kediri, meskipun diketahui bahwa mereka sebagian adalah prajurit-prajurit Singasari yang ada di Kediri. Baiklah, berkata Tohjaya. Aku harus berbicara dengan Mahisa Agni. Jika ternyata Mahisa Agni pantas dicurigai, apa boleh buat? Ia harus ditangkap bersama para pengawalnya. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi ia tidak akan dapat melawan semua panglima dan senapati yang ada di Singasari. Pranaraja mengerutkan keningnya. Katanya, tetapi tuanku, hamba masih selalu mengingatkan kepada tuanku pendapat panglima pelayan dalam yang pada saat itu pergi ke Kediri dan melihat sendiri apa yang tumbuh di sana. Tohjaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian sambil menggeretakkan giginya ia berkata, aku tidak peduli. Aku adalah Maharaja yang paling berkuasa di Singasari. Jika aku tidak berani bertindak terhadap seseorang, maka aku tidak akan dapat menegakkan keadilan di atas Singasari ini.
Dengan demikian kedudukanku tidak akan ada artinya sama sekali. Pranaraja tidak berani membantah lagi. Karena itu ia hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Pranaraja, berkata Tojaya kemudian. Sekarang kau pergi kepada senapati yang sedang bertugas. Kau minta laporan dari perkembangan keadaan. Apakah orang yang mencari lembu ampal sudah ketemu atau perkembangan yang lain? Aku akan menghadap ibunda untuk mohon pertimbangannya. Demikianlah, di dalam keadaan yang paling sulit, Tojaya masih selalu datang kepada ibunya dan minta pertimbangannya. Kita pantas mencurigai Mahisa Agni, berkata Ken Umang. Sejak dahulu Mahisa Agni adalah orang yang paling banyak membuat kesulitan. Sejak pada masa aku Tunggul Ametung memerintah Tumapel. Ia adalah orang yang menentang aku ketika Ken Dedes, gadis dari Panawijen itu diambil ke istana. Bukankah ia saudara laki ibunda Ken Dedes? Saudara angkatnya. Ia ingin mengawinkan Ken Dedes dengan putra buyut Panawijen. Bodoh sekali. Nah, kau sudah dapat menilainya. Kemudian pada zaman ayahandamu memegang kekuasaan, Mahisa Agni pun selalu membuat kesulitan di Singasari Anusapati di tempatnya menjadi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian Mahisa Agni dengan sengaja telah berusaha menyingkirkan ayahandamu dan menempatkan Anusapati di atas tahta. Hanya di saat Anusapati berada di atas tahta Mahisa Agni tidak berbuat apa-apa. Sekarang, setelah kau menggantikan Anusapati, Mahisa Agni kembali melakukan pengacauan dengan caranya. Jadi menurut ibunda, aku pantas menangkapnya. Jika kau menangkapnya, bawa ia kepadaku. Aku akan memaksanya untuk berbicara. Ibunda? Ya. Tetapi ibunda, Mahisa Agni memiliki kekuatan yang cukup di belakangnya. Kekuatan yang manakah yang kau maksud? Tojaya pun kemudian menceritakan sikap para prajurit yang ada di Kediri. Dan itu adalah pertanda bahwa orang-orang yang melarikan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka adalah bagian dari mereka yang mendukung Mahisa Agni di Kediri. Tetapi lembu ampal sampai saat ini belum diketemukan. Jika orang-orang yang melarikan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu bukan orang-orang lembu ampal, maka lembu ampal tentu akan datang menghadap dan melaporkan peristiwa ini. Kau pernah mengancamnya. Jika ia gagal, maka ia akan menerima hukuman yang sangat berat. Tojaya merenung sejenak, lalu. Tetapi ia belum gagal. Bahkan ia belum melakukan apa-apa. Ken Umang mengangguk-anggukan kepalanya tetapi nafsunya untuk menghinakan Mahisa Agni masih saja menyala di dadanya. Ia merasa bahwa hutang Mahisa Agni kepadanya, karena penolakannya di masa mudanya, bahkan setelah ia berada di istana, adalah penghinaan yang harus dibalas dengan penghinaan pula. Tojaya, berkata ibunya kemudian. Baiklah, jika kau tidak dapat menangkapnya, panggillah Mahisa Agni. Aku akan berbicara kepadanya. Tojaya menarik nafas dalam-dalam. Terasa persoalan ibundanya agaknya telah bergeser dari kepentingannya. Namun mungkin sekali akan dapat ditelusur pula lewat persoalan yang dikemukakan oleh ibunya, apakah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka telah disembunyikannya. Karena itu maka untuk memenuhi permintaan ibundanya Tojaya pun segera memerintahkan memanggil Mahisa Agni. Ia harus menghadap Tojaya di bangsalnya. Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Panggilan di dalam saat yang kabur itu membuatnya berprasangka sehingga karena itu maka ia pun segera berpesan kepada para pengawalnya yang masih ada di bangsalnya. Kalian harus melihat keadaan. Kalian dapat menentukan manakah yang baik kalian lakukan. Jika kalian harus berbuat sesuatu karena pertanda keadaan, maka lakukanlah dengan hati-hati. Tetapi kalian harus yakin bahwa kalian harus melakukannya. Dengan demikian kalian tidak boleh tergesa-gesa. Setelah memberikan pesan-pesan dan petunjuk, maka Mahisa Agni pun segera minta diri kepada para pengawalnya, katanya. Aku harus pergi sekarang. Tidak mustahil bahwa mereka telah mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka tentu akan memperhitungkan tingkah laku kalian semalam. Demikianlah maka Mahisa Agni pun segera pergi menghadap Tojaya di bangsalnya. Bangsal yang pernah dipergunakan oleh Anusapati. Sebuah bangsal yang dikelilingi oleh kolam buatan dan kebun-kebun bunga yang sedang berkembang manis sekali. Para penjaga yang sudah mengetahui bahwa Mahisa Agni akan datang ke bangsal itu, menerima kedatangannya dengan penuh hormat, dan mempersilahkannya memasuki regol, jembatan di atas kolam yang dibuat pada masa kekuasaan Anusapati itu. Di atas jembatan Mahisa Agni berhenti sejenak.
Dilihatnya beberapa ekor ikan emas yang kekuning-kuningan sebesar telapak tangan berenang hilir mudik di sela-sela daun teratai. Dengan cekatan ikan-ikan emas itu menggeliat dan hilang di bawah dedaunan ketika dua ekor angsa nampak berenang dengan tenangnya mendekati mereka. Ikan pun secara naluriah berusaha menyelamatkan hidupnya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Apalagi seseorang. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling dilihatnya beberapa orang prajurit termangu-mangu di depan regol. Agaknya mereka menjadi curiga melihat Mahisa Agni berhenti dan berdiri bersandar pagar jembatan kecil itu. Mahisa Agni tersenyum. Bahkan ia pun melambaikan tangannya sehingga para prajurit itu justru menjadi tersipu-sipu. Sambil menundukkan kepala mereka pun segera bergeser menepi dan berlindung di balik tiang regol di mulut jembatan itu. Mahisa Agni masih berdiri di tempatnya sejenak. Kemudian ia pun melangkahkan kakinya menuju ke pintu bangsal itu. Seorang pelayan dalam yang sedang bertugas agaknya sudah mendapat pesan pula bahwa Mahisa Agni akan segera datang. Karena itu, maka ia pun segera mempersilahkannya masuk dan menyampaikannya kepada Tohjaya. Mahisa Agni memasuki ruangan depan bangsal itu dengan hati yang berdebar-debar, apalagi ketika kemudian seorang pelayan dalam berkata kepadanya, "Tuanku ditunggu di ruang dalam." Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu. Apakah di ruang dalam telah berhimpun para panglima dan senapati yang akan menangkapnya? Sekilas terbayang beberapa ekor ikan emas yang berenang di kolam. Ikan emas yang menghindarkan diri dari cengkeraman maut. "Silakan tuanku," berkata pelayan dalam itu dengan hormatnya. Mahisa Agni tidak membantah. Dengan ragu-ragu ia melangkahkan kakinya masuk ke ruang dalam. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti, seperti juga darahnya serasa berhenti mengalir ketika dilihatnya Ken Umang berada di bangsal itu bersama Tohjaya. "Marilah, Kakang Mahisa Agni." Ken Umang mempersilakan sambil tertawa. Wajah Mahisa Agni menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia masih diam mematung. "Silakan, Paman," berkata Tohjaya kemudian. Mahisa Agni pun kemudian bergeser maju. Dengan kepala tunduk ia duduk menghadap Tohjaya. "Sudah lama kita tidak berjumpa, Kakang," berkata Ken Umang kemudian. "Ya, Tuan Putri," sahut Mahisa Agni singkat. Tohjaya memandang ibundanya sejenak. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu Ken Umang sudah mendahuluinya. "Aku mengenal Mahisa Agni sejak mudaku Tohjaya." Tohjaya tidak menyahut. "Kakang Mahisa Agni seringkali datang ke rumah kakak iparku, Witantra." "Witantra," sahut Tohjaya. Ken Umang mempersilakan sambil tertawa. "Iya, kenapa?" Tohjaya merenung sejenak. Rasa-rasanya ia pernah mendengar nama itu. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. "Sejak mudanya Kakang Mahisa Agni adalah orang yang paling sombong yang pernah aku temui. Jauh lebih sombong dari ayahandamu, Sri Rajasa." Tohjaya tidak menyahut. Namun dalam pada itu terasa dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa dendam yang tersimpan di hati Ken Umang yang pernah merasa dihinakannya itu tidak akan hilang sampai akhir hayatnya. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. "Bukankah begitu Kakang Mahisa Agni?" berkata Ken Umang kemudian. "Tetapi tidak selamanya kau dapat menyombongkan diri. Aku adalah istri kedua dari Sri Rajasa, Maharaja di Singasari. Mungkin kau masih dapat berbangga pula karena kau adalah saudara tuanku Permaisuri pada masa pemerintahan Sri Rajasa, dan apalagi kau mendapat kedudukan yang tinggi di Kediri. Tetapi sekarang aku adalah ibunda dari Maharaja itu sendiri. Semua kata-kataku adalah kata-kata putraku Tohjaya. Dan kau tahu arti dari kata-katanya." Mahisa Agni masih belum menyahut. "Mahisa Agni," berkata Ken Umang kemudian. "Apakah dalam keadaanmu sekarang, kau masih dapat menyombongkan dirimu? Nah, katakan sebelum aku mengambil sikap yang lain sesuai dengan perbuatan yang pernah kau lakukan atasku, apakah kau melihat Ranggawuni dan Mahisa Cempaka?" Mahisa Agni mengangkat wajahnya, lalu. "Ampun Tuan Putri, hamba sama sekali tidak melihat Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Pada saat hamba mendengar kedua cucu kemenakan hamba itu hilang, hamba sudah datang menghadap Tuanku Tohjaya dan mohon perlindungannya. Karena kedua cucu kemenakan hamba itu adalah permata bagi ibundanya. Apalagi Ranggawuni. Ibunya tidak memiliki apapun lagi kecuali anak laki-laki itu.
Ken Umang tertawa. Katanya, tentu kau dapat ingkar Mahisa Agni. Tetapi apakah sebenarnya maksudmu mengambil kedua anak-anak itu? Bukankah ia mendapat haknya di istana ini? Sekali lagi hamba mengatakan bahwa justru hambalah yang harus bertanya, di manakah kedua anak-anak itu? Mahisa Agni, berkata Ken Umang. Kau tahu bahwa di sini ada Tohjaya yang kini memegang kekuasaan. Dan aku adalah ibundanya. Ketahuilah Mahisa Agni, bahwa sebenarnya aku dapat menjatuhkan hukuman apapun terhadapmu karena penghinaan yang pernah kau lemparkan kepadaku saat itu, seolah-olah aku adalah perempuan yang tidak berharga. Tetapi semuanya itu tergantung atas pengakuanmu. Jika kau tidak mau menunjukkan di mana Ranggawuni dan Mahisa Cempaka kau sembunyikan, maka aku dapat menjatuhkan hukuman yang paling berat atasmu. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Kekuasaan putraku adalah mutlak. Kau tidak akan dapat membanggakan pengikut-pengikutmu yang ada di Kediri, karena tidak semuanya dapat kau kuasai. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Memang Ken Umang memiliki kelebihan dari Ken Dedes. Ken Dedes adalah seorang istri yang baik dan seorang ibu yang baik. Tetapi kadang-kadang memang diperlukan seorang perempuan yang ingin mengetahui banyak hal dari keadaan di sekitarnya. Meskipun Ken Dedes kadang-kadang juga berbincang dengan Sri Rajasa pada masa hidupnya, namun Ken Dedes tidak terlampau banyak ingin mengerti dan bahkan kemudian menentukan sikap atas pemerintahan di Singasari. Ken Dedes lebih banyak mendorong dan membesarkan hati suaminya. Tetapi Ken Umang kadang-kadang mempunyai sikapnya sendiri. Bukan saja karena kini ia ikut berkuasa bersama anak laki-lakinya, tetapi sejak masa pemerintahan Sri Rajasa, Ken Umang memang banyak menunjukkan sikapnya. Namun agaknya perempuan yang demikianlah yang menarik hati Sri Rajasa. Perempuan yang memiliki gairah yang menyala-nyala. Kenapa kau diam saja Mahisa Agni, berkata Ken Umang. Apakah kau telah terlempar ke dalam sikap masa bodoh? Seharusnya kau tetap pada sikapmu sebagai seorang kesatria yang berani bertanggung jawab. Nah, katakan. Di mana Ranggawuni dan Mahisa Cempaka supaya aku tidak melipat gandakan hukuman yang dapat aku jatuhkan atasmu. Mungkin aku akan dapat memaafkanmu, asal kau dapat menunjukkan kedua anak-anak itu. Mahisa Agni masih tetap berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Mahisa Agni, suara Ken Umang meninggi. Apakah aku harus memaksamu berbicara? Tuan Putri, berkata Mahisa Agni kemudian sambil memandang wajah Tohjaya sejenak. Hamba sudah mengatakan bahwa hamba tidak tahu. Justru hamba mohon perlindungan kepada Tuanku Tohjaya. Jangan memperbodoh kami, bentak Ken Umang. Orang-orangmu yang ada di bangsalmu itu berbuat aneh-aneh pada malam hari itu juga. Apakah kau masih akan ingkar? Hamba tidak mengerti Tuan Putri. Tuan Putri jangan memaksa hamba mengatakan yang hamba tidak mengetahui. Hamba memang dapat menyebut nama-nama tempat. Tetapi tentu saja tidak ada hubungannya dengan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ken Umang menjadi semakin marah. Dengan lantang ia berkata, Tohjaya, Mahisa Agni masih tetap sombong seperti dahulu. Jika ia tetap keras tidak mau mengatakan apapun juga, maka jangan kau anggap ia seorang yang memiliki hak lebih banyak dari orang lain. Jika ia kau anggap bersalah tentu kau dapat menghukumnya. Tohjaya justru menjadi bingung mendengar kata-kata ibunya. Namun agaknya ia pun terpengaruh juga. Apalagi ketika ibunya berkata lebih lanjut. Kau jangan silau memandang pengaruhnya yang sebenarnya tidak begitu besar. Apalagi ia sekarang berada di sini. Kau dapat memanggil para senapati yang ada di luar. Jika Mahisa Agni hendak melawan, maka ia dapat dibunuh di sini seperti kalian membunuh seekor ular berbisa. Ken Umang memang sangat berpengaruh atas putranya. Karena itu Tohjaya mulai mempertimbangkan pendapat ibunya. Baginya, dugaan bahwa Mahisa Agni tahu benar kemana perginya Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, agaknya perlu mendapat perhatian yang besar. Tohjaya, kenapa kau menjadi termangu-mangu? Kau dapat memaksanya berbicara. Tohjaya masih juga ragu-ragu. Ia masih saja teringat kepada Lembu Ampal. Jika ternyata Lembu Ampal yang membawa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, maka akan timbul keributan tanpa arti, katanya di dalam hati. Sehingga dengan demikian Tohjaya masih belum dapat mengambil keputusan. Tetapi sudah barang tentu bahwa ia tidak akan dapat mengatakannya langsung di hadapan Mahisa Agni. Dalam keraguan-raguan itu Tohjaya masih mendengar ibunya berkata,
Tohjaya, kau tidak usah mempertimbangkan lagi, meskipun Mahisa Agni adalah saudara ibundamu Ken Dedes. Ken Dedes kini bukan permaisuri lagi. Hidupnya tergantung pada belas kasihanmu. Jika Ken Dedes saja tergantung pada kebesaran jiwamu, apalagi orang yang bernama Mahisa Agni ini. Anak pedesaan yang tidak tahu peruntungan nasibnya, yang justru kini berusaha mengacaukan pemerintahanmu dengan menyembunyikan Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Apakah arti anak Panawijen ini bagimu sekarang? Betapapun Mahisa Agni mencoba menahan hatinya, namun terasa darahnya bagaikan mendidih. Ia sadar bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Mahisa Agni itu sadar sepenuhnya bahwa kini di sekitar bangsal itu telah siap sepasukan prajurit Singasari terpilih. Para panglima dan senapati. Sekilas Mahisa Agni teringat kepada para pengawalnya yang sudah siap pula mempertaruhkan jiwanya. Jika terjadi sesuatu, maka mereka tentu akan bergerak pula. Adalah tidak mustahil baginya berusaha untuk melarikan diri dari tangkapan para prajurit Singasari bersama para pengawalnya. Namun yang selalu memberati hatinya adalah akibat yang timbul kemudian. Jika benar terjadi benturan senjata, maka Singasari akan benar-benar menjadi koyak. Tetapi Mahisa Agni pun tidak dapat dengan sukarela menyerahkan lehernya sendiri. Jika ia yakin bahwa dengan kematiannya Singasari akan menjadi tentram dan damai, maka Mahisa Agni sama sekali tidak akan mengelak. Tetapi dalam kekuasaan Tohjaya dan ibundanya Ken Umang, keadaannya tentu akan terjadi sebaliknya. Karena itu, untuk sementara Mahisa Agni memutuskan, jika terjadi tindakan kekerasan atas dirinya, maka ia harus berusaha menghindar, apapun cara yang dapat dipergunakannya. Dalam pada itu, karena Tohjaya masih juga ragu-ragu, Ken Umang berkata, "Kenapa kau masih belum bertindak apapun juga Tohjaya? Bukankah kau tinggal memanggil para senapati? Cepat!" Sebelum orang yang sombong ini berusaha melakukan pengkhianatan yang lebih banyak lagi. Seandainya Mahisa Agni ternyata tidak menyembunyikan Ranggauni dan Mahisa Cempaka pun, kau tidak akan kehilangan apapun juga karena kematian anak Panawijen ini, yang tentu akan segera disusul oleh adiknya Ken Dedes yang sudah sakit-sakitan itu. Dada Mahisa Agni rasa-rasanya akan meledak mendengar hinaan yang tiada henti-hentinya itu. Betapapun ia menahan hati, namun akhirnya terpercik jugalah kemarahan yang ditahankannya itu. Ia tidak dapat menerima hinaan terus-menerus tanpa membela diri, karena ia masih juga mempunyai telinga dan hati. "Ampun Tuan Putri," berkata Mahisa Agni kemudian. Sebenarnya lah yang Tuan Putri katakan itu benar semata-mata. Tetapi sudah barang tentu bahwa hamba sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Apa yang pernah hamba lakukan justru karena hamba merasa diri hamba terlampau kecil. Juga saat ini hamba tidak akan berani berbuat apa-apa selain mohon perlindungan Tuanku Tohjaya. "Bohong. Kau pernah menyakiti hatiku," bentak Ken Umang. Dan dendam itu masih tetap membara sampai sekarang. Tak ada jalan lain bagi Mahisa Agni selain mempertahankan diri meskipun ia masih mencari jalan yang lebih baik dari kekerasan. Katanya, "Tuan Putri, bagaimana? Mungkin hamba dapat menyakiti hati Tuan Putri? Jika sekiranya demikian, kenapa Tuan Putri tidak mengambil tindakan apapun juga saat itu?" Pertanyaan itu membuat hati Ken Umang tergetar. Namun ia masih menyahut, "Sikap sombongmu itulah yang menyakiti hatiku karena kau merasa dirimu keluarga terdekat dari Ken Dedes yang kini terpaksa berlindung di bawah kebaikan hati anakku." Sakit di hati Mahisa Agni menjadi semakin pedih, sehingga terloncat dari bibirnya. "Apakah benar demikian?" Wajah Ken Umang menjadi semakin merah, dan bibirnya bergetar menahan marah. Ternyata kesombongan Mahisa Agni masih juga terasa olehnya sampai di hari tua. "Mahisa Agni," berkata Ken Umang, "kau sekarang tidak akan dapat menyombongkan dirimu lagi. Jika kemarahan hatiku tidak terkendali, maka akibatnya akan menyentuh adikmu yang pernah menjadi seorang permaisuri di Singasari. Jika putraku mengibaskan perlindungan atasnya, maka ia akan mengalami nasib seburuk suaminya dan anak laki-lakinya." "Itu lebih baik Tuan Putri," dengan lantang Mahisa Agni menyahut. Ia memang sudah semakin tua. Tetapi ia tetap seorang perempuan yang bersih dari noda-noda yang memercik dari nafsu dan ketamakan. "Agni, apakah maksudmu?" bentak Ken Umang dengan membelalakan matanya. Ternyata Mahisa Agni tidak dapat menahan diri lagi. Maka meluncurlah kata-katanya. "Ken Dedes tidak pernah melakukan perbuatan nista. Ia diambil oleh aku Tunggul Ametung dengan paksa.
Dan ia kemudian diperistri oleh Sri Rajasa sepeninggal aku Tunggul Ametung. Ken Dedes tidak pernah dengan sengaja menawarkan dirinya, apalagi menjebaknya di tengah-tengah hutan perburuan. Di daerah jelajah binatang-binatang liar. Mahisa Agni! Ken Umang hampir berteriak. Tetapi suara Mahisa Agni yang hampir tidak tertahankan itu pun mengatasinya. Tuan Putri. Hamba tidak akan dapat menutup mata, bahwa hal itu telah terjadi di hutan perburuan pada saat Sri Rajasa berburu bersama beberapa orang pengawal. Meskipun tidak ada orang yang melihat apa yang telah terjadi, tetapi yang telah terjadi itu telah tercium oleh beberapa orang pengawal. Dan bukankah Sri Rajasa sendiri bukannya orang yang dapat menyembunyikan perasaannya terhadap seorang perempuan? Ketika hal itu terjadi, maka tidak ada jalan lain bagi Sri Rajasa selain bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Maka Tuan Putri pun telah berhasil memaksa Maharaja yang paling berkuasa itu untuk tunduk di bawah kemauan Tuan Putri. Kemarahan yang memuncak telah membakar jantung Ken Umang, sehingga hampir tanpa disadarinya ia telah berdiri dan meloncat mendekati Mahisa Agni. Dengan derasnya tangan Ken Umang itu terayun menampar wajah Mahisa Agni yang masih tetap duduk di tempatnya. Ibunda! Tojaya pun meloncat mencegahnya. Tetapi ayunan tangan Ken Umang telah mengenai wajah Mahisa Agni, meskipun bagi Mahisa Agni yang telah terbiasa berada di medan itu hampir tidak merasakannya. Bunuh orang gila ini, Tojaya! Bunuh orang gila ini sekarang juga! Bunuhlah hamba, berkata Mahisa Agni. Tetapi sebaiknya Tuanku Tojaya mendengarkannya, bahwa karena itulah maka Tuanku Tojaya dilahirkan. Gila, 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 teriak Ken Umang. Ibunda! Tojaya termangu-mangu, dan tiba-tiba saja ia bertanya. Apa yang telah terjadi Paman Mahisa Agni? Jangan biarkan mulutnya berbicara, kau dapat membunuhnya sekarang. Teriakan Ken Umang agaknya telah menarik perhatian beberapa orang senapati yang memang bertugas di luar bangsal. Karena itu, karena mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi, beberapa orang telah berdiri di muka pintu untuk melakukan tugas apabila perintah Tojaya tiba-tiba saja jatuh. Atau bahkan mereka merasa cemas bahwa sesuatu telah terjadi di luar dugaan, karena Mahisa Agni adalah seorang yang memiliki ilmu yang jarang imbangnya. Namun agaknya Tojaya yang mulai dipengaruhi oleh kata-kata Mahisa Agni itu membentak keras sekali. Pergi! Pergi kalian! Aku tidak memerlukan kalian sekarang. Para senapati itu pun surut beberapa langkah. Mereka pun kemudian meninggalkan bangsal itu dan berdiri termangu-mangu di atas jembatan kecil di atas kolam yang ditaburi dengan berjenis-jenis ikan itu. Sepeninggal para senapati maka Tojaya pun sekali lagi bertanya kepada Mahisa Agni. Paman, cobalah katakan. Apa yang telah terjadi dengan ibunda? Oh, tiba-tiba Ken Umang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sambil menangis ia berkata. Jangan biarkan ia berbicara. Ia berbohong semata-mata. Sekedar untuk memburukkan namaku dan namamu Tojaya. Katakan Paman. Tetapi jika Paman berbohong aku akan menghukum Paman dengan hukuman picis di alun-alun. Hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang. Hamba tidak berbohong tuanku. Ibunda tuanku telah berhasil menjerat ayahanda Sri Rajasa di hutan perburuan. Di hutan perburuan? Ya. Di hutan perburuan. Dan terjadilah hal itu. Jika kemudian lahir seorang putra, maka tuankulah putra ibunda tuanku yang pertama. Ayahanda Sri Rajasa tidak dapat ingkar lagi. Sebagai laki-laki, maka terpaksalah ayahanda Sri Rajasa mengambil ibunda tuanku menjadi istrinya yang kedua. Begitu? Ibunda, benarkah begitu? Teriak Tojaya. Bohong, bohong. Sama sekali bohong. Memang tidak ada saksi selain hati nurani Tuan Putri sendiri. Tidak, tidak. Tojaya pun kemudian dengan lemahnya terduduk di tempat duduknya sambil menekan dadanya yang serasa retak. Sejenak ruangan itu dicengkam sepi. Yang terdengar hanyalah desah-desah nafas yang semakin cepat berkejaran di lubang hidung, dan isak Ken Umang yang semakin menyesak di dadanya. Tojaya masih duduk dengan kepala tunduk. Di dalam angan-angannya tanpa disadarinya, terjadilah peristiwa itu. Seakan-akan ia melihat apa yang telah terjadi. Alangkah nistanya, desisnya tiba-tiba. Tojaya. Suara ibunya yang gemetar. Jangan kau percaya kata-katanya.
Ia memang dengan sengaja memfitnah aku. Ia merasa bahwa ia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan diri karena ia telah melarikan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Jika ia berhasil dan aku mempercayainya, maka kau sudah terjebak di dalam akal liciknya. Tiba-tiba Tojaya meloncat bangkit. Dengan garangnya ia berkata, "Benarkah begitu? Jadi kau sekedar berusaha menyelamatkan dirimu dengan fitnah yang keji itu?" "Tuanku Tojaya," sahut Mahisa Agni. "Seandainya Tuanku Sri Rajasa masih hidup, maka tentu ia akan mengiyakannya. Tentu ia akan mengatakan bahwa semuanya itu memang sudah terjadi. Seandainya ibunda Tuanku tetap pada kata-katanya maka aku dapat menyebut rahasia yang lebih banyak lagi yang menyangkut ibunda Tuanku." "Bohong," teriak Ken Umang. "Hamba tidak berbohong Tuanku. Dan Tuanku dapat bertanya kepada orang yang bernama Witantra itu. Ia adalah saudara ipar ibunda Tuanku." "Tidak ada orang bernama Witantra!" Ken Umang masih berteriak. "Ibunda telah menyebut namanya," sahut Tojaya. Ken Umang terdiam. Tetapi ketegangan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Karena itu maka ia masih saja berteriak. "Bunuh saja orang itu! Bunuh saja sekarang!" Tojaya masih berdiri termangu-mangu. Sekali lagi membayang saat-saat dari permulaan hidupnya. Mahisa Agni memandang keduanya berganti-ganti. Tetapi ia tidak mau kehilangan kesempatan. Karena itu maka katanya kemudian, "Tuanku Tojaya, sebaiknya Tuanku tidak usah menyesalinya. Bagaimanapun juga yang terjadi, tetapi Tuan Putri Ken Umang adalah ibunda Tuanku." Terdengar Tojaya menggeretakkan giginya. Dan Mahisa Agni berkata seterusnya, "Tuanku pun tidak usah menyesali. Justru karena Tuanku tahu betapa seorang manusia telah lahir dari kenistaan. Namun adalah suatu kenyataan bahwa Tuanku kini adalah seorang maharaja. Seperti juga setiap orang mengetahui siapakah Anusapati, maka sebenarnya setiap orang pun akhirnya mengetahui bagaimana Tuanku dapat terjadi." Tojaya hampir kehilangan seluruh tenaganya ketika Mahisa Agni melanjutkan. "Namun bagaimanapun juga, Tuanku masih lebih baik dari Anusapati. Anusapati adalah bukan putra Sri Rajasa. Setiap orang mengetahui, terutama yang sudah berusia lanjut, bahwa pada saat Tuanku Sri Rajasa mengawini Ken Dedes, Tuan Putri Ken Dedes sudah mengandung. Tetapi orang-orang itu tetap berdiam diri untuk menjaga perasaan Anusapati dan Ken Dedes itu sendiri. Kemudian, seperti halnya Ken Dedes, maka setiap orang pun tahu meskipun mula-mula bersumber dari kalangan istana sendiri, dari orang-orang yang dekat dengan Sri Rajasa yang saat itu masih sangat muda dan berbangga diri atas peristiwa yang telah terjadi, bahwa demikianlah adanya." Tetapi Tojaya seolah-olah telah tidak mendengar lagi. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk, sedang keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Ia yang kini duduk di atas tahta Singasari, ternyata adalah anak yang lahir dari perbuatan nista ibundanya, justru di hutan perburuan seperti perbuatan sepasang kijang yang tidak mengenal peradaban. "Maaf Tuanku," berkata Mahisa Agni pula. "Bukan maksud hamba melukai hati, Tuanku. Tetapi semata-mata karena hamba tidak lagi dapat berdusta kepada diri sendiri, karena hamba pun mendengar peristiwa itu telah terjadi." Tiba-tiba saja Tojaya menjadi liar. Dipandanginya seisi ruangan itu. Sejenak kemudian ia pun berlari keluar bilik tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia telah melupakan kedudukannya sebagai seorang maharaja. Ia telah melupakan sikap dan subasita. Sebagai manusia ia telah terhempas ke dalam jurang kekecewaan yang dalam tiada taranya. Ketika seorang prajurit yang berdiri di ujung jembatan mencoba menunggu perintahnya dengan mulut ternganga melihat sikap Tojaya itu, maka prajurit itu telah ditendangnya sehingga ia terdorong jatuh ke dalam kolam. Dengan tergesa-gesa Tojaya berjalan meninggalkan bangsal itu. Sekejap ia berdiri termangu-mangu di luar regol di ujung jembatan tanpa menghiraukan para prajurit yang ikut menjadi kebingungan melihat sikapnya. "Tuanku," pemimpin prajurit yang bertugas di regol itu mencoba bertanya. Tetapi sebuah pukulan telah melayang menampar pipinya sehingga pemimpin prajurit itu mengaduh tertahan. Sementara itu Tojaya pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan bangsal itu menuju ke bangsalnya sendiri sebelum ia tinggal di bangsal yang dikitari oleh kolam yang dibuat oleh Anusapati itu. Dua orang pengawalnya berlari-lari menyusulnya. Tetapi keduanya pun tidak berani bertanya sepatah kata pun selain mengikutinya sambil berlari-lari kecil.
Sementara itu, di dalam bangsal di tengah-tengah kolam itu, Ken Umang menangis sambil menutup wajahnya, sedang Mahisa Agni duduk termangu-mangu di tempatnya. "Kau gila," terdengar suara Ken Umang di sela-sela isaknya. "Kau telah membalas sakit hatimu dengan cara yang keji sekali." "Ampun Tuan Putri," jawab Mahisa Agni. "Bukan hamba yang berusaha membalas dendam dan sakit hati. Tetapi Tuan Putri sendiri. Hamba hanya sekedar mencoba mempertahankan diri. Tetapi kau telah menyiksa perasaannya. Perasaan Toh Jaya. Kau dapat menghinakan aku sekali lagi dan sekali lagi. Tetapi kau jangan mematahkan gairah hidup Toh Jaya karena ia mengetahui bahwa yang telah terjadi itu adalah perbuatan yang nista." Mahisa Agni tidak menjawab. Betapa keras hatinya, namun ia merasa iba juga melihat Ken Umang yang menangis sehingga nafasnya serasa menjadi sesak. Namun tiba-tiba Ken Umang itu mengangkat wajahnya. Dengan gelisah ia bergumam. "Aku harus memberi penjelasan kepada Toh Jaya. Aku akan menemuinya sendiri. Tidak bersamamu karena kau ingin memanfaatkan keadaan ini untuk keuntunganmu. Keuntungan pribadimu." "Tuan Putri," berkata Mahisa Agni yang mulai lirih. "Sebenarnya bukan maksud hamba untuk menghinakan Tuan Putri. Tetapi karena hamba harus berhadapan dengan maut, maka terpaksa hamba membela diri sekedar untuk menyelamatkan hamba dari hukuman mati atau hukuman apapun yang dapat menjerat hamba karena hilangnya kedua anak-anak muda itu, yang justru hambalah orang yang ikut kehilangan mereka." "Persetan," geram Ken Umang. "Aku akan memberikan penjelasan kepada Toh Jaya." Dan tiba-tiba pula Ken Umang itu pun segera meloncat berlari keluar bangsal. Mahisa Agni yang untuk beberapa saat dicengkam oleh keraguan-raguan, segera meloncat pula mengikati Ken Umang keluar bangsal. Para prajurit yang bertugas menjadi heran. Mereka melihat Toh Jaya dengan sikap yang aneh meninggalkan bangsal itu. Kemudian Ken Umang diikuti oleh Mahisa Agni. Sedangkan para prajurit itu pun melihat, bendul di pelupuk mata Ken Umang yang merah. "Apakah Tuanku Toh Jaya telah berselisih dengan Tuan Putri?" salah seorang dari para prajurit itu bergumam. "Tidak seorang pun yang tahu. Kami hanya mendengar lamat-lamat Tuan Putri berteriak-teriak. Tetapi kami tidak mendengarnya dengan jelas. Tetapi hal itu memang mungkin sekali terjadi." "Tetapi apakah yang mereka persoalkan?" "Bodoh kau, tentu aku tidak mengetahuinya." Prajurit itu pun kemudian berdiam diri sejenak. Mereka memandang Ken Umang yang berlari-lari kecil sampai hilang di longkangan dalam. Dalam pada itu, sejenak Mahisa Agni mengikutinya dari belakang kemana Ken Umang pergi. Namun ia pun kemudian terhenti dan berjalan kembali ke bangsalnya sendiri. Di sepanjang langkahnya Mahisa Agni masih saja mencoba menilai persoalan yang baru saja terjadi. Agaknya Toh Jaya benar-benar tersinggung karena peristiwa yang telah terjadi di hutan perburuan, justru yang kemudian mengakibatkan Toh Jaya itu lahir di dunia. Agaknya Toh Jaya tidak mau menerima kenyataan itu. Kenyataan yang nista dan tidak pernah dibayangkannya. Namun Toh Jaya tidak dapat menolak pengakuan bahwa hal itu memang telah terjadi. Menurut sorot mata dan warna wajah ibunya, Toh Jaya mempunyai keyakinan bahwa yang dikatakan oleh Mahisa Agni itu bukan berbohong. Terlebih parah lagi apabila terbayang di angan-angan Toh Jaya bahwa sebenarnya orang di seluruh Singasari sudah mengetahui apa yang telah terjadi atas ibunya. Tentu ayahanda yang waktu itu masih muda, telah bercerita kepada orang terdekat. Bahkan mungkin justru sebagai kebanggaan atas kehinaan ibunda, berkata Toh Jaya di dalam hati. Dan kini setiap orang akan mempercakapkannya kembali. Mereka akan dapat bersikap lebih kasar lagi di bawah perintah Toh Jaya ini. Bahkan mungkin bukan sekedar mempercakapkan, tetapi tentu ada yang berani merendahkan martabatnya sebagai seorang maharaja di Singasari. Dan berita itu akan segera tersebar. Tersebar sampai ke ujung negeri ini. Toh Jaya menutup wajahnya. Selagi Toh Jaya tenggelam di dalam kecemasan, malu dan bingung, ibunya perlahan-lahan mendekatinya. Dengan nada yang dalam diselubungi isaknya yang tertahan ia berkata, "Toh Jaya, cobalah kau dengarkan penjelasanku." Toh Jaya mengangkat wajahnya. Namun kemudian ia melangkah menjauhi ibunya sambil berkata, "Ibunda, ternyata ibunda telah menghinakan diri sendiri dan keturunan ibunda. Apalagi kini aku menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Singasari. Dan apakah kata mereka tentang aku, jika cerita itu kemudian tersebar?
Ada jalan yang dapat kau tempuh, berkata ibundanya. Apa? Membungkam Mahisa Agni untuk selama-lamanya. Tohjaya terdiam sejenak. Dipandanginya bayangan yang bergerak-gerak di kejauhan. Namun kemudian ia berpaling dan berkata kepada ibunya. Tidak ada gunanya. Membunuh Mahisa Agni akan sama halnya dengan mengaduk abu kering. Debunya akan beterbangan dan justru tersebar merata. Kenapa? Bertanya ibundanya. Karena orang-orang yang berpihak kepada Mahisa Agni akan menyebarkan berita itu semakin cepat. Dan orang-orang yang memang pernah mendengarnya dahulu akan menganggukkan kepalanya, mengiyakannya. Tohjaya, apakah kau percaya bahwa cerita itu benar dan memang pernah terjadi? Tohjaya menjadi ragu-ragu. Jawablah. Namun ternyata jawab Tohjaya sangat mengejutkan Ken Umang. Aku percaya ibunda. Oh. Ken Umang terduduk lesu sambil terseduh. Jadi kau lebih percaya kepada Mahisa Agni, kepada orang yang kini berniat memusnahkan ibundamu dan keturunannya termasuk kau daripada kepada ibundamu sendiri? Ibunda, bertanya Tohjaya. Jika demikian, apakah sebabnya ibunda mendendamnya? Apakah alasan ibunda menyimpan dendam sampai sekarang dan bahkan berusaha membunuhnya? Menurut pertimbanganku, Mahisa Agni tentu mengetahui sesuatu rahasia ibunda yang paling besar. Cukup Tohjaya. Cukup. Aku percaya ibunda. Kenapa ibunda? Desak Tohjaya. Jika Mahisa Agni ibunda sebut sebagai orang yang paling menyombongkan diri, apa pula alasannya? Jangan kau ulang pertanyaan itu Tohjaya, jangan. Tohjaya terdiam. Tetapi ia menjadi semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Mahisa Agni itu benar, atau setidak-tidaknya sebagian terbesar adalah benar. Tohjaya, apakah kau benar-benar tidak mempunyai kepercayaan lagi kepadaku? Ibunda, siapakah sebenarnya Witantra itu? Witantra adalah kakak iparku. Di mana ia sekarang? Tidak ada orang yang tahu. Apakah benar ia berada di Kediri seperti yang pernah disebut-sebut oleh Panglima Pelayan dalam yang aku tugaskan ke Kediri untuk memanggil Mahisa Agni? Tentu bukan. Witantra sudah lama hilang. Barangkali ia sudah mati. Aku akan memanggil Panglima Pelayan dalam itu. Ia akan dapat bercerita tentang orang yang bernama Witantra itu. Tidak perlu, itu tidak perlu. Kenapa tidak ibunda? Ia akan dapat banyak bercerita tentang orang yang bernama Witantra. Yang menurut pendengarannya adalah bekas seorang panglima di masa pemerintahan aku Tunggul Ametung di Tumapel. Tidak, jangan. Ibunda, jika orang itulah yang dimaksud, kebetulan sekali. Dengan demikian ibunda akan dapat bertemu dengan kakak perempuan ibunda, dan sudah tentu aku akan memanggilnya Bibi. Tidak. Itu tidak perlu. Nah, suara Tohjaya tiba-tiba menjadi berat. Itu adalah pertanda bahwa kehidupan ibunda memang dibayangi oleh rahasia yang dengan sengaja akan ibunda sembunyikan. Tetapi rahasia itu sebagian tentu apa yang dikatakan oleh Mahisa Agni. Oh. Ken Umang menangis semakin keras. Beberapa orang emban mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Namun mereka pun segera pergi karena mereka menjadi ketakutan. Jika mereka mendengar rahasia Maharaja, atau diduga mendengarnya, maka mereka akan dapat dihukum mati tanpa sebab. Ibunda, berkata Tohjaya dengan nada yang meninggi. Jika demikian, rahasia yang menyelubungi ibunda ternyata sebuah rahasia yang besar. Dan angan-anganku pun menjadi berkembang karenanya. Jika ibunda telah memasrahkan harga diri, dan bahkan tubuh ibunda untuk sekedar mengejar keinginan lahiriah, maka ibunda tentu pernah melakukan kecemaran yang serupa. Tidak, tidak. Demi dewa-dewa aku bersumpah, teriak Ken Umang. Tohjaya menarik nafas dalam-dalam. Samar ia mulai membayangkan apa yang pernah terjadi atas dirinya. Apa yang dilakukan ibundanya selama ini. Ibundanya yang telah mendorongnya untuk melakukan apa saja agar ia sampai pada puncak tertinggi dari seluruh kekuasaan yang ada di Singasari. Sejak kecil ibundanya sudah mengajarinya membenci Anusapati yang kemudian disebut sebagai anak Tunggul Ametung. Kemudian berusaha mendesaknya dan menyingkirkannya. Kebencian kepada Anusapati dan adik-adiknya yang lahir dari Ken Dedes telah mendorongnya sampai ke puncaknya dengan segala macam usaha untuk membunuh Anusapati. Tetapi Anusapati telah membunuh Sri Rajasa. Tohjaya mencoba membela sikapnya sendiri di dalam hatinya.
Namun kemudian ia terlempar pada suatu kenyataan, bahwa ibunya lah yang telah membentuknya menjadi seorang manusia yang dicengkam oleh kebencian, dendam dan permusuhan. Tojaya menggigit bibirnya. Terasa dadanya menjadi sesak oleh kegelisahan. Ken Umang masih saja menangis tertahan-tahan. Penyesalan yang dalam, bukan karena ia telah melakukan sesuatu yang hina, tetapi ia telah memberi kesempatan kepada Mahisa Agni untuk membuka rahasia itu. Dan karena Tojaya yang ternyata tidak mau menerima kenyataan itu dengan senang hati. Terkutuklah Mahisa Agni, berkata Ken Umang di dalam hatinya. Ia harus mati. Jika tidak ia tentu akan membuka rahasiaku yang lain, bahwa aku telah mencoba untuk membujuknya. Bahkan setelah aku sudah menjadi istri Sri Rajasa. Ken Umang terperanjat ketika ia kemudian mendengar Tojaya berkata, Ibunda, tinggalkan aku sendiri. Tojaya, desis Ken Umang. Aku sebenarnya perlu memberikan banyak sekali penjelasan. Kau seharusnya tidak mempercayai fitnah yang keji itu. Aku akan memikirkannya. Tetapi silakan ibunda meninggalkan aku sendiri. Ken Umang termangu-mangu. Namun ia pun kemudian melangkah meninggalkan anak laki-lakinya yang duduk merenungi dirinya sendiri. Sepeninggal ibunya, maka Tojaya semakin dapat melihat kenyataan hidupnya yang pernah dilaluinya. Sejak ia masih kanak-kanak. Hubungannya dengan Anusapati memang tidak begitu baik. Ia dibentuk oleh ibunya untuk membenci Anusapati, apalagi setelah Anusapati diangkat oleh Sri Rajasa menjadi Pangeran Pati. Sekilas terlintas di angan-angannya yang melambung tinggi ke masa silamnya, Anusapati. Namun ternyata bahwa justru karena itu, yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan Anusapati yang tersisih dari hati rakyat, ternyata bahwa Pangeran Pati itu mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Perang tanding di alun-alun, yang maksudnya untuk menunjukkan bahwa ia adalah anak muda yang terbaik di Singasari, ternyata muncul seorang yang menyebut dirinya kesatria putih yang ternyata adalah Anusapati. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.